Aku menatap rumah sederhana kami di desa untuk terakhir kalinya sebelum naik ke dalam bus yang akan membawaku ke kota lain. Hati kecilku bergetar antara haru dan semangat. Setelah 2 tahun lulus SMA tanpa kepastian akan masa depan, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah. Semua ini berkat kakak iparku, Rina. Perempuan berusia 33 tahun itu adalah istri dari kakak kandungku. Mereka sudah menikah selama 10 tahun, tetapi hingga kini belum dikaruniai anak. Entah karena belum rezekinya atau memang belum waktunya, aku pun tak tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, ia dengan sukarela mengajakku tinggal bersamanya agar aku bisa meneruskan pendidikan. Ibu dan ayah tentu saja menyambut tawaran itu dengan bahagia. Mereka tak lagi mampu membiayai kuliahku, dan kehadiran Mbak Rina dengan kebaikannya seperti secercah harapan di tengah kebuntuan. Mbak Rina adalah perempuan bertubuh mungil, hanya sekitar 157 cm. Kulitnya bersih, wajahnya masih tampak terawat meski ada sedikit kerutan di sudut matanya. Mungkin karena ia belum pernah melahirkan, tubuhnya tetap terjaga dengan baik. Setiap hari, ia lebih sering mengenakan daster pendek, rambutnya selalu tersisir rapi, dan ada sesuatu dalam caranya tersenyum yang membuat orang merasa nyaman di dekatnya. Dan aku? Namaku Harry, 20 tahun, berkulit sawo matang dengan tinggi badan 170 cm. Aku suka olahraga, terutama lari dan voli. Kata orang, aku ini tipe orang yang rajin dan ringan tangan, tak sungkan membantu dalam pekerjaan rumah. Nilai raporku pun tak buruk, rata-rata 8. Itu sebabnya, orang tuaku selalu merasa sayang padaku dan berharap aku bisa sukses. Kini, disinilah aku, duduk di kursi bus dengan ransel di pangkuan, menatap jalanan yang membentang di depan. Aku tidak tahu seperti apa hidupku di kota nanti. Satu hal yang pasti, aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan satu tarikan napas panjang, aku pun bersiap menyongsong babak baru dalam hidupku. Awalnya, semuanya berjalan seperti yang aku harapkan. Aku mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, sibuk dengan persiapan kuliah, dan tetap membantu Mbak Rina mengurus rumah. Aku bukan tipe yang suka bermalas-malasan. Bagiku, selama ada tenaga, aku harus berusaha sebaik mungkin. Namun, 2 minggu setelah aku tinggal di sana, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Kakakku mendapat tugas dari kantornya untuk mengawasi proyek baru di luar pulau. Itu berarti ia harus pergi dalam waktu yang cukup lama, meninggalkan rumah, meninggalkan Mbak Rina, dan meninggalkan aku berdua saja dengannya. Saat hari keberangkatan kakakku tiba, aku melihatnya mencium kening Mbak Rina dengan lembut sebelum beranjak ke mobil yang sudah menunggunya. "Jaga diri baik-baik," katanya. Aku hanya bisa berdiri di ambang pintu, menyaksikan punggung kakakku menghilang di kejauhan. Sejak hari itu, rumah ini terasa berbeda. Aku dan Mbak Rina, kini hanya tinggal berdua dalam satu atap. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, rumah kami sudah mulai sibuk. Aku dan Mbak Rina, begitu aku memanggilnya, bangun lebih awal untuk mengerjakan rutinitas masing-masing. Setelah semua beres, kami sarapan bersama di meja makan kecil dekat dapur, menikmati secangkir teh hangat dan sepiring nasi dengan lauk sederhana. Karena aku belum mulai kuliah, aku memilih untuk ikut membantunya di pasar. Mbak Rina ternyata bukan sekadar pedagang biasa. Dia pemilik kios grosir sembako yang cukup terkenal. Pelanggannya tidak hanya datang dari sekitar, tetapi juga dari kecamatan lain. Kiosnya selalu ramai. Orang-orang berlalu lalang membeli beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Sejak aku tinggal bersamanya, Mbak Rina tidak lagi naik ojek seperti sebelumnya. Dia membelikanku sebuah motor, yang nantinya bisa kugunakan juga untuk ke kampus. Jika kakakku sedang di rumah dan tidak sibuk, dia yang biasanya mengantar jemputnya, tapi lebih sering akulah yang bertugas. Mbak Rina tampak senang sekali dengan kehadiranku, mungkin karena aku rajin dan tak segan membantu. Saat siang tiba, aku sudah siap membuka rantang makan siang. Aku ingin Mbak Rina segera beristirahat dan makan, sementara aku mengambil alih kios, melayani pembeli yang seolah tidak pernah habis. Saban sore, aku selalu melihat Mbak Rina membawa uang dalam jumlah besar di dalam tasnya, hasil dari jualannya yang laris manis. Seringkali, dia memintaku membawakan tas berisi uang itu, sementara dia duduk di boncengan motorku, memangku barang belanjaan dalam plastik besar. Kami pulang dengan sisa tenaga yang hampir habis, tapi masih ada pekerjaan yang menunggu di rumah. Begitu sampai, Mbak Rina langsung menuju dapur untuk menyiapkan makan malam kami.
Hari-hari di rumah dan kios memang melelahkan. Tapi ada sesuatu dalam rutinitas ini yang terasa hangat dan berarti. Aku merasa berguna, dan yang lebih penting, aku mulai terbiasa dengan kehidupan baruku di kota ini. Sebulan sudah aku tinggal bersama Mbak Rina. Dalam 30 hari itu, aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru, membuka kios di pasar, membantu melayani pembeli, dan mengantar Mbak Rina pulang dengan motor yang ia belikan untukku. Hidup di kota ini ternyata tidak seburuk yang kubayangkan. Namun, hari ini terasa sedikit berbeda. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang sulit kujelaskan. Saat aku keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan celana pendek, aku sempat menangkap ekspresi aneh di wajah Mbak Rina. Ia sedang menyiapkan makanan di meja makan, tetapi gerakannya lebih lambat dari biasanya. Pandangannya kosong, seolah pikirannya sedang melayang entah kemana. Aku tidak ingin berpikiran aneh-aneh, tetapi perasaanku berkata bahwa ada sesuatu yang mengganggunya. Mungkin saja dia sedang merindukan suaminya, kakakku, yang belakangan ini jarang pulang karena pekerjaan. Atau mungkin, hanya sekadar lelah setelah seharian bekerja di pasar. Namun, ketika matanya secara tak sengaja bertemu dengan mataku, aku melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang sulit kutafsirkan. Secepat kilat, dia mengalihkan pandangannya, kembali sibuk dengan makanannya. Aku memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Kami pun duduk berhadapan di meja makan yang ada di dapur, menikmati makan malam dalam keheningan. Sesekali, hanya suara sendok yang beradu dengan piring yang terdengar. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Atau mungkin, ada sesuatu yang benar-benar berubah. Aku tidak tahu pasti. Yang jelas, malam ini terasa sedikit lebih panjang dari biasanya. Dari sudut mataku, aku menangkap sesuatu yang berbeda dari biasanya. Mbak Rina seakan sengaja menampilkan sebuah pemandangan yang begitu menarik perhatian. Sebuah godaan yang sulit diabaikan oleh kaum lelaki. Tatapanku terpaku tanpa sadar. Seolah-olah ada magnet yang membuatku enggan mengalihkan pandangan. Gerak-geriknya terasa seperti umpan yang sengaja dilemparkan. Dan aku, tanpa daya, masuk ke dalam permainan itu. Usai makan malam bersama, aku segera beranjak untuk merapikan dan mencuci piring kotor. Meskipun Mbak Rina sempat melarangku. Harry, kamu memang anak yang baik. Mbak senang sekali ada kamu di rumah ini. Katanya dengan senyum yang sulit diartikan. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil dan senyum tipis, berusaha menahan debar yang mulai terasa. Namun, saat aku hendak mengambil gelas yang berada dekat dengannya, tiba-tiba saja Mbak Rina menarik tanganku dengan lembut, mendekatkan wajahnya hingga nyaris berbisik. Kamu memang rajin. Mbak suka sekali. Seketika, ada sesuatu yang bergetar dalam diriku. Entah kenapa, perasaan aneh itu muncul begitu saja, mengalir seperti sengatan listrik yang halus tapi mengguncang. Setelah itu, kami berdua beranjak ke ruang TV. Mbak Rina menepuk sofa di sampingnya, memberi isyarat agar aku duduk lebih dekat. Ada debar tak terjelaskan di dadaku, tapi aku tetap menurutinya. Tak lama kemudian, dia mulai membimbingku. Awalnya, aku bingung harus berbuat apa, tapi Mbak Rina dengan sabar terus mengarahkanku. Kata-katanya lembut, gerak-geriknya penuh perhatian. Lambat laun, aku mulai memahami apa yang harus kulakukan, mengikuti ritmenya tanpa perlu banyak berpikir. Setelah beberapa saat, dia tersenyum puas lalu berkata, Kamu memang pintar dan cepat tanggap. Mbak senang sekali. Semoga kamu betah di rumah ini. Aku tertawa kecil, berusaha menutupi rona panas di wajahku. Siapa yang gak betah tinggal di rumah Mbak? Cantik, baik hati pula. Jawabku, setengah bercanda, setengah malu. Mbak Rina hanya tersenyum, tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang membuat malam itu terasa berbeda. Saat itu, aku mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Napas Mbak Rina terdengar semakin tidak beraturan, seolah ada gelombang perasaan yang sulit dikendalikan. Suasana di antara kami berubah, menyisakan ketegangan halus yang menggelitik kesadaranku. Aku mencoba memahami apa yang sedang terjadi, tapi justru semakin terhanyut dalam atmosfer yang dia ciptakan. Ada dorongan dalam diriku, perasaan yang berkecamuk antara rasa penasaran, ragu, dan sesuatu yang sulit kujelaskan. Kata-kata terasa menguap begitu saja, tak lagi mampu keluar dari bibirku. Aku hanya bisa diam, membiarkan diriku terbawa arus dalam momen yang semakin sulit untuk diabaikan. Dalam kebisuan itu, aku merasakan sesuatu yang asing namun familiar, sebuah ketertarikan yang tak kusadari telah lama tumbuh.
kini menguar begitu nyata. Ketika segalanya semakin larut, suasana semakin tenggelam dalam arus yang sulit dihentikan. Namun, tiba-tiba suara dering ponsel dari kamar Mbak Rina memecah keheningan, membuat kami berdua terhenti seketika. Seperti tersadar dari sebuah mimpi yang terlalu jauh, Mbak Rina buru-buru bangkit dan melangkah menuju kamarnya untuk menerima panggilan itu. Aku hanya bisa duduk terpaku, masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dari kejauhan, samar-samar ku dengar percakapannya. Itu suara suaminya. Entah kenapa, ada rasa yang sulit kuungkapkan, campuran antara kecewa dan kesadaran bahwa ada batas yang tak bisa kulewati. Waktu berlalu, dan Mbak Rina masih sibuk dengan teleponnya. Aku yang semula menunggu, tanpa sadar terlelap di sofa, membiarkan malam merengkuhku dalam keheningan. Pagi harinya, saat terbangun, segalanya terasa seperti bayangan samar yang nyaris tak nyata. Tapi aku tahu itu bukan sekadar mimpi. Aku masih ingat jelas bagaimana Mbak Rina terdengar begitu bahagia tadi malam. Bagaimana dia menikmati setiap momen yang terjadi. Dan itu, entah kenapa, membuat sesuatu dalam diriku terasa berbeda. Hayo, cepat bangun. Sudah kesiangan ini. Suara nyaring Mbak Rina membangunkanku dari tidur. Aku menggeliat malas, tapi begitu melihat cahaya matahari yang mulai menyusup dari kisi-kisi jendela, aku sadar hari sudah tidak pagi lagi. Begitu membuka mata, sosok pertama yang kulihat adalah Mbak Rina, masih mengenakan daster yang sama seperti tadi malam. Setelah memastikan aku bangun, ia melangkah ke kamar mandi. Tak lama kemudian, suara gemericik air terdengar, dan beberapa menit setelahnya, ia keluar dengan rambut yang masih sedikit basah. Cepat mandi. Nanti keburu pelanggan kita pulang. Serunya setengah berteriak. Aku segera bangkit, menepis sisa kantuk yang masih menggantung, lalu bergegas menuju kamar mandi. Air dingin menyentuh kulitku, menyapu sisa lelah dan mengembalikan kesadaranku sepenuhnya. Begitu aku keluar, Mbak Rina sudah siap, menyisir rambutnya dengan cepat. Kita beli sarapan di pasar saja nanti. Ayo cepat. Katanya sambil menarik tas kecilnya. Aku mengangguk, segera berpakaian, menyisir rambut sekadarnya, lalu keluar untuk menyalakan motor. Mesin berderum pelan, memanaskan diri sebelum kami berangkat. Jalanan pagi ini cukup ramai dengan para pedagang dan pembeli yang mulai beraktivitas. Sesampainya di kios, aku langsung melihat kerumunan orang sudah menunggu di depan pintu. Benar saja, bahkan sebelum kios kami dibuka, para pelanggan sudah berdiri di sana, menanti dengan sabar. Kios Mbak Rina memang yang terbesar dan paling lengkap di kecamatan ini. Harganya pun terkenal lebih murah dibandingkan kios lain. Jadi tak heran kalau setiap hari selalu ramai. Tanpa membuang waktu, aku segera membuka pintu kios dan mulai menyusun barang-barang penting. Beras, minyak, gula, dan bahan pokok lainnya kutata dengan rapi. Sementara Mbak Rina langsung sibuk melayani pelanggan. Saat aku sibuk menyusun barang, suara keluhan bernada bercanda mulai terdengar dari antrean pelanggan yang sudah lama menunggu. Kenapa bukannya lama sekali hari ini? Seorang ibu-ibu dengan senyum manis mengeluarkan teguran halus. Iya, kayak pengantin baru saja. Timpal yang lain dengan nada menggoda. Lihat deh, wajahnya hari ini cerah sekali, seperti remaja ting-ting yang baru dapat pacar. Pelanggan lain menambahkan, disambut tawa kecil dari beberapa orang di sekitar. Aku melirik ke arah Mbak Rina. Wajahnya bersemu merah, tapi ia hanya membalas dengan senyum tipis, tak ingin menanggapi lebih jauh. Sabar-sabar. Itu saja jawabannya. Entah apakah ada kaitannya dengan lelucon yang mereka lontarkan atau hanya sekadar mengalihkan pembicaraan. Setelah memastikan semua barang penting sudah tersusun rapi, aku pamit sebentar untuk membeli sarapan di kedai yang tak jauh dari kios. Aku memutuskan untuk makan di sana, menikmati suasana pasar yang hiruk-pikuk, sebelum akhirnya memesan sebungkus lagi untuk kubawa pulang buat Mbak Rina. Saat aku kembali ke kios, aku menangkap potongan percakapan yang membuatku sedikit terkejut. Ini siapa? Tanya seorang pelanggan dengan nada penasaran. Matanya mengamatiku dengan penuh minat. Pembantu baru ya? Dapat dari mana? Celetuk yang lain, membuat beberapa orang terkekeh. Mbak Rina langsung menoleh. Ekspresinya sedikit berubah. Kalau ngomong jangan sembarangan. Katanya dengan nada datar tapi tegas. Itu iparku. Sejenak, suasana menjadi hening. Para pelanggan tampak saling berpandangan. Mungkin tak menyangka bahwa pemuda yang berdiri di hadapan mereka adalah adik ipar sang pemilik kios. Aku hanya tersenyum kecil, tak ambil pusing.
Yang penting, pekerjaan tetap berjalan seperti biasa. Setelah hening sesaat, obrolan di kios kembali ramai seperti sedia kala, seakan celotehan tadi tak pernah terjadi. Setelah seharian sibuk di kios, tubuhku terasa benar-benar lelah. Rasanya aku ingin segera merebahkan diri di kasur dan terlelap tanpa gangguan. Begitu pintu kamar tertutup, aku langsung berbaring, membiarkan tubuhku tenggelam dalam kasur yang dingin. Namun, bukannya langsung tertidur, pikiranku justru kembali melayang ke kejadian tadi pagi. Entah kenapa, sejak peristiwa itu, aku terus memikirkannya. Kata-kata para pelanggan di kios, cara mereka bercanda tentang Mbak Rina, dan bagaimana ia menanggapinya dengan senyuman samar. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang terasa berbeda, tetapi aku tak tahu apa. Sementara itu, di kamar sebelah, Mbak Rina pasti sedang bersiap untuk tidur. Aku bisa mendengar suara langkah kakinya, suara lemari yang terbuka dan tertutup pelan. Namun, perhatianku kembali ke pikiranku sendiri. Mbak Rina terlihat sedikit aneh akhir-akhir ini. Bukan dalam arti negatif, tapi ada sesuatu dalam cara ia bersikap yang sulit kupahami. Apakah hanya perasaanku saja? Atau memang ada sesuatu yang berubah? Aku menghela napas, mencoba menepis pikiran-pikiran itu. Aku harus segera tidur. Besok pagi kios pasti akan sibuk lagi. Namun, di tengah lamunanku, aku dikejutkan oleh sesuatu yang tak terduga. Pintu kamar terbuka pelan, dan sebelum aku sempat berkata apa-apa, Mbak Rina sudah berdiri di ambang pintu. Aku terdiam. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Penampilannya malam itu terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tanpa kata-kata. Aku hanya bisa menatapnya dalam diam, sementara pikiranku kembali dipenuhi oleh semua kejadian hari ini, dan mungkin juga sesuatu yang lebih dari itu. Malam itu, di antara kami tak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Keheningan justru berbicara lebih banyak dari sekadar suara. Entah bagaimana, seolah ada pemahaman yang tak perlu dijelaskan, sesuatu yang mengalir begitu saja tanpa perlu direncanakan. Saat Mbak Rina menyusulku ke peraduan, ada ketegangan aneh yang menggantung di udara, bukan ketakutan, bukan pula keraguan, tetapi perasaan yang sulit kuungkapkan. Aku tak tahu siapa yang memulai lebih dulu, atau mungkin tak ada yang benar-benar memulainya. Karena seolah semuanya telah tertulis dalam alur yang kami berdua pahami tanpa perlu berkata-kata. Malam itu, dia menuntunku ke dalam sesuatu yang belum pernah kualami sebelumnya. Sebuah dunia yang asing namun terasa begitu kuat hingga setiap detiknya terukir dalam benakku. Ada kehangatan, ada ketakutan samar, ada juga ketertarikan yang tak bisa kuhindari. Peristiwa itu kembali terulang, bahkan lebih dalam dan mengikat daripada malam sebelumnya. Setiap momen yang terjadi semakin mengukir jejak di dalam benakku, seolah membentuk kenangan yang tak mungkin pudar. Malam itu menjadi pengalaman pertama yang mengubah banyak hal dalam diriku. Kami menghadapi segala kesulitannya bersama, melewati setiap momen dengan perasaan yang bercampur aduk, hingga akhirnya tiba pada titik yang tak pernah benar-benar kubayangkan sebelumnya. Ada kebahagiaan di sana, tapi juga perasaan asing yang sulit kugambarkan. Sebuah kesadaran bahwa apa yang terjadi di antara kami bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima begitu saja. Di dalam hatiku, ada kesedihan yang tak bisa kuabaikan. Bagaimana semua ini bisa terjadi dengan Mbak Rina, kakak iparku sendiri? Namun, di sisi lain, ada kebahagiaan yang tak bisa kupungkiri. Perasaan yang selama ini samar kini hadir begitu nyata, memenuhi ruang di dalam diriku dengan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Mbak Rina tampak begitu tenang, tapi aku bisa melihat semangat yang masih menyala di matanya. Seolah belum cukup, dia kembali mengajakku mengulang segalanya, dengan keyakinan yang tak terbendung. Hingga akhirnya, di tengah keheningan yang menyelimuti kami, dia berbisik. Terima kasih Harry. Sekarang kamu sudah pintar. Aku hanya bisa tersenyum, menatapnya dengan perasaan yang masih sulit kuluapkan sepenuhnya. Sama-sama Mbak. Semua ini karena bimbingan Mbak juga. Sehari setelah kedatangan kakakku dari luar pulau, aku merasa seolah ada sesuatu yang berguncang dalam diriku. Saat melihat mereka berdua, Mbak Rina dan kakakku, berbincang mesra, sesuatu yang tak bisa kutahan muncul begitu saja dalam hati. Cemburu. Tidak bisa dijelaskan secara jelas, tapi perasaan itu ada, tumbuh dalam diam. Apakah ini salah? Kenapa aku merasa seperti ini? Syukurlah,
Kakakku hanya tinggal 3 hari di rumah karena urusan proyek yang sedang sibuk-sibuknya. 3 hari itu berlalu begitu cepat. Seakan-akan waktu ingin menepis kebingunganku. Setelah ia kembali pergi, suasana rumah kembali sepi, dan aku merasa sedikit lebih tenang. Tapi di dalam diriku, perasaan yang sulit diungkapkan itu tetap ada, seolah ia terus mengendap. Bulan berlalu, dan aku menerima kabar yang menggetarkan hati. Mbak Rina, kakak iparku yang sudah lama menunggu, akhirnya hamil. Kebahagiaan tampak jelas di wajahnya. Ada kilau mata yang tak bisa disembunyikan, dan aku bisa merasakan betapa ia sangat bersyukur atas berita itu. Setelah sekian lama menanti, akhirnya ia diberi apa yang diinginkannya. Namun, di sisi lain, hatiku terasa berat. Perasaan yang datang dengan kabar itu sangat berbeda. Aku merasa cemas, bahkan panik. Apa jadinya jika semua ini diketahui oleh kakakku? Jika ia tahu bahwa bayi yang akan lahir ini bukan hasil darinya? Bagaimana jika semuanya terbongkar? Mbak Rina melihat kecemasanku. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa semua ini akan baik-baik saja. Tenang saja. Katanya dengan lembut, mencoba menenangkan aku. Kan sebelumnya suamiku baru saja pulang dan setor. Pernyataan itu sedikit membuatku lega, meskipun rasa cemas itu tetap tak bisa hilang begitu saja. Namun, dalam hati, aku tahu, seandainya semua ini benar-benar diketahui oleh kakakku, akibatnya bisa sangat buruk. Sementara itu, ketika kabar tentang kehamilan Mbak Rina sampai ke telinga suaminya, dia sangat bahagia. Aku mendengar dia tertawa, berbicara dengan penuh keceriaan. Oh, jadi kita harus jarang-jarang ya? Ternyata karena jarang itu, baru bisa hamil. Hihihi. Katanya, penuh candaan. Namun, di dalam hatiku, perasaan yang gelisah tetap bertahan. Bagaimana kalau dia mengetahui bahwa selama ini aku telah tega mengambil sesuatu yang menjadi haknya? Bagaimana kalau dia sadar bahwa selama ini, dia mungkin memang tak bisa memiliki keturunan? Aku tidak bisa membayangkan betapa sedihnya dia jika semuanya terungkap. Rasanya, perasaan bersalah ini semakin menyesakan. Aku seperti menyaksikan kebahagiaan yang terbangun di atas sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Waktu terus berputar, seakan tak peduli pada rahasia yang aku dan Mbak Rina simpan rapat-rapat. Hari-hari berlalu dengan cepat, hingga akhirnya tiba saat yang dinanti, hari di mana Mbak Rina melahirkan. Aku menunggu di luar ruang bersalin dengan hati yang berdebar. Rasa cemas dan lega bercampur menjadi satu. Sejak pagi aku tak bisa tenang, jantungku berdegup kencang, dan pikiranku terus dihantui oleh ketakutan yang selama ini tak pernah benar-benar hilang. Bagaimana jika bayi itu lahir dengan wajah yang mirip denganku? Bagaimana jika seseorang menyadarinya? Bagaimana jika abangku akhirnya tahu? Namun, saat suara tangisan bayi pecah di udara, semua kekhawatiran itu seakan terhenti sejenak. Aku mendekat, melihat sosok kecil yang kini berada dalam dekapan Mbak Rina. Seorang bayi perempuan. Kecil, mungil, begitu cantik, dan, syukurlah, sangat mirip dengan ibunya. Aku menghela napas panjang, rasa panik yang selama ini menghantui perlahan mereda. Aku tidak perlu lagi terus-menerus mencurigai setiap tatapan orang lain. Tidak perlu lagi merasa seakan setiap percakapan mengandung ancaman tersembunyi. Untuk saat ini, rahasia itu masih aman. Tapi, benarkah? Aku menatap Mbak Rina yang kini tersenyum bahagia, kelelahan namun penuh rasa syukur. Matanya berbinar, seakan ia telah mendapatkan segalanya. Aku tahu, bagi Mbak Rina, inilah yang selama ini ia harapkan, kehadiran seorang anak, sesuatu yang selama bertahun-tahun tak kunjung ia dapatkan. Namun bagi aku, ada sesuatu di dalam dadaku yang terasa kosong. Seharusnya aku juga merasa bahagia. Seharusnya aku lega. Tapi yang ada justru perasaan hampa yang sulit kujelaskan. Aku melihat bayi itu, darahku sendiri mengalir dalam dirinya, tetapi dunia tidak akan pernah mengenalku sebagai ayahnya. Ini rahasia yang harus aku simpan seumur hidupku. Mungkin kisah ini terdengar aneh bagi orang lain. Bahkan aku pun tak pernah membayangkan semua ini bisa terjadi. Tapi inilah kenyataan. Kenyataan yang harus aku jalani. Meskipun entah sampai kapan aku bisa hidup dengan membawa beban ini sendirian. Aku memejamkan mata, menghembuskan napas panjang. Hari ini, seorang bayi lahir. Dan bersamanya, lahirlah beban yang akan selamanya tertanam di dalam hatiku. Kali ini kembali di video selanjutnya. Terima
Terima kasih.